Halo teman, apa kabar hari ini? Berjumpa dengan saya April Devlandari. Saya kedatangan tamu istimewa, yaitu guru terkenal yang di SMK Miftahlul Ulum, seorang guru yang difavoritkan seluruh siswa, yaitu Bapak Ali Maskuri. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga, Mbak. Gitu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik dan sehat. Alhamdulillah. Bapak ini tuh tinggal di mana sekarang? Alhamdulillah saya tinggalnya adalah di Jalan Belimbing, RT 2, RW 2, Kelurahan Petokan Demak, Mbak. Yang Jalan Belimbing itu di mana Pak? Jalan Belimbing itu kalau dari Bintoro atau Pasar Bintoro itu ke mana itu nama? Ke utara sedikit, kurang lebih 1 kilo. Oh Nah, gitu. gitu ya. Ya Bapak ini mempunyai anak berapa sekarang ya? Ya, kalau anak itu baru 2, putra dan putri. Untuk yang putra, alhamdulillah sudah kelas 3 SMP. Untuk yang nomor 2, kelas 3 MI. Ya itu. Oh gitu. Kalau istrinya? Istri alhamdulillah masih 1. Ya, mau berapa Pak istrinya? Alhamdulillah cukup 1 saja, dan istri ngajar di SMP Negeri 3 Bonang. Nah, gitu. Sekarang itu Bapak itu menjadi guru di SMK ya? Iya. Miftahlul Ulum. Coba Bapak ceritakan sedikit profil menjadi guru itu bagaimana Pak? Ya. Profil menjadi guru itu harapan saya itu adalah meningkatkan atau menciptakan peserta didik yang berakhlakul karimah. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya bisa mencapai prestasi yang memungkinkan, terutama buat peserta didik itu tadi. Gitu. Coba ceritakan sedikit Bapak menjadi seorang guru di sini bagaimana, dia sekolah di mana, kuliah di mana gitu. Iya gitu. Terima kasih. Untuk pengalaman atau riwayat kerja saya itu dari SD gitu ya. Iya. Dari SD saya itu adalah SD Negeri Bintoro 8 Demak. SD-nya. Nah, setelah SD melanjutkan ke tingkat SMP atau setingkat dengan MTS. Pada saat itu masih di ST, Mbak. Bukan ST. SMP, ST. STN 1, Sekolah Teknik Negeri 1. Oh, di mana itu, Pak? Nah, sekarang berubah menjadi SMP Negeri 5 Demak. Sekarang gitu. ya. Tapi Pak Ali dulu masih ST. Setelah dari ST masuk di Madrasah Aliyah Negeri Demak. Madrasah Aliyah Negeri Demak. Nah, setelah dari Madrasah Aliyah Negeri Demak mencoba keberuntungan, yaitu daftar UMPTN pada saat itu, masuk perguruan tinggi negeri, yaitu alhamdulillah lulus dan diterima di Fakultas Teknik pada saat itu. Fakultas Teknik UNES, Universitas Negeri Semarang. Lulus tahun 2003. Nah, 2003 alhamdulillah langsung bekerja di perusahaan selama 2 tahun. Berarti perusahaan di Semarang 2 tahun. Terus setelah itu di PHK. Kena PHK Pak Ali kebetulan. Kok kena PHK bagaimana Pak? Karena pada saat itu perusahaannya Pak Ali agak tidak baik. Manajemennya kurang baik, terus keuangannya juga mulai krisis, dan akhirnya pengurangan karyawan. Terus akhirnya Pak Ali terkena imbasnya, PHK. Berarti kerja 2 tahun di PHK, berarti 2004 2005 bekerjanya. 2006 sudah di rumah, pengangguran. Ya, pengangguran. Setelah pengangguran berlama-lama terus kerja lagi 1 tahun, keluar, kerja lagi, pindah lagi, keluar. Di Jakarta juga pernah, di perusahaan sama di Jakarta selama 6 bulan saja. Terus akhirnya pulang karena harus mengikuti nasihat orang tua, daftar PDAM pada saat itu, Mbak. Tes seleksi masuk PDAM Demak, pegawai negeri.
Yang daftarkan ya orang tua, saya tinggal tes saja. Tes tertulis, tes wawancara dan lain sebagainya. Alhamdulillah tidak lolos. Kok tidak lolos? Tidak lolos karena pada saat itu memang yang namanya apa itu pakai uang namanya Mbak. Pakai pada saat itu masih menggunakan uangnya ya kisarannya jutaan, puluhan juta dan lain sebagainya. Tapi akhirnya tidak diambil dan milih di perusahaan lagi. Milih di perusahaan lagi. Dan pada akhirnya tahun 2007-2008 baru masuk di SMK Miftahul Ulum. Oh, berarti gitu. Baru masuk di SMK Miftahul Ulum jadi guru otomotif pada saat itu, Mbak. Karena ijazah saya kan teknik, jadi guru otomotif. Dan informasi yang ada ini itu dari Pak Masud. Pak Masud itu menyampaikan kalau di Miftahul Ulum ada lowongan gitu lah. Terus saya mencoba untuk di Mbah Yai. Pada saat itu langsung ketemu Mbah Yai, ditanya-tanya ya, terus akhirnya masuk itu sampai hari ini menjadi guru di Miftahul Ulum SMK. Tapi beda mapelnya, untuk tahun-tahun ini saya hanya di pendidikan Pancasila, sudah tidak di TKR atau otomotif gitu, Mbak. Berarti sudah lama ya Bapak di SMK Miftahul ngajarnya? Ya, sudah lumayan lama, yaitu kurang lebih 15 tahun. Kalau 2008 sampai ini ya kurang lebih 15 tahunan. Ya, SK-nya seperti itu. Jadi 2008 sampai hari ini berarti 15 tahun, luar biasa lama. Lama sekali, luar biasa. Gitu. Bagaimana Bapak mendidik siswa-siswi di sini sehingga Bapak menjadi guru terfavorit di sini bagi siswa-siswi gitu? Iya, untuk pandangan saya, kalau yang namanya favorit itu sebenarnya tidak ada. Kalau menurut saya tidak ada, itu hanya istilah saja atau yang disebut dengan fan. Wah, anak sekarang itu kan sukanya kan fan. Sebenarnya pengajaran sama. Kalau di mapel otomotif dulu memang kita mengedepankan praktek, Mbak. Ini praktek. Prakteknya seperti apa lah? Jadi kita praktek dulu, mengajarkan siswa praktek baru teori. Tapi untuk PPKN kadang anak-anak suka diceritain cerita nabi-nabi. Masa cerita nabi-nabi Pak? Iya. Cerita cowok misalnya ngajar di Putri ya. Terus cerita-cerita yang hubungannya dengan pelajaran maupun hal-hal yang terkait dengan kehidupan di masyarakat. Seperti itu saja. Cara Bapak beradaptasi dengan siswa-siswi gitu bagaimana? Gitu. Siap. Yang pertama itu adalah pendekatan secara individu, pendekatan. Terus yang berikutnya adalah komunikasi, jaga komunikasi dengan peserta didik. Kalau menurut saya itu tidak ada pandangan guru dan siswa itu ada batasnya. Kalau menurut saya itu tidak ada. Cuman kita tetap menjaga etika guru dan siswa gitu saja, tidak ada jarak. Walah kowe siswa, itu guru. Nah, ini adalah pandangan yang kurang. Tapi kalau menurut saya itu adalah yang penting kita saling menghargai, menghormati ya, antara siswa dan guru. Bisa membeda-bedakan dan bisa menentukan yang namanya pilihan tadi gitu. Gitu. Di sini tuh di SMK ini tuh Bapak tuh menjadi terkenal menjadi guru terfavorit gitu. Ya, perasaannya tuh Bapak bagaimana? Waduh. Kalau dibilang perasaan, saya merasa biasa saja. Biasa saja. Ya, biasa saja karena saya merasa ya biasa saja. Karena apa? Itu tadi itu hanya penilaian dari peserta didik. Kalau peserta didik memang penilaiannya kan ada yang labil, ada yang ayo guru ya seperti itu. Kalau pemilihannya dari Bapak Kepala Sekolah mungkin kan agak bergengsi gitu, Mbak. Kalau pemilihannya hanya lewat voting siswa, paling nyantai kayak. Terus masalah lain paling nyantai, gampangan dan lah itu kan penilaian siswa, belum tentu penilaian guru yang lain. Nah, gitu, Mbak. Gitu. Yang jelas saya hanya biasa saja menanggapi seperti itu. Apakah Bapak tuh pernah emosi sama siswa yang kadang Bapak tuh mengajar tapi tidak didengarkan gitu loh, Pak? Iya, itu pernah. Malah kadang sempat memukul
Tapi hanya di TKR pada saat itu. Yeah. Gemesnya gimana? Tidur dibangunkan, tidur lagi. Setelah dibangunkan, bangun malah tidak kembali ke kelas. Terus akhirnya marah-marah, mukul meja tapi tidak mukul dianya. Nah seperti itu pernah itu satu kali saja. Setelah itu udah, wah buat apa sih? Wong diingatke wis selesai. Kalau sekarang ini hanya cukup diingatkan, mau cuci muka silakan. Ya, kalau enggak paling ditendang sidik gitu. 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 Iya. Itu bagaimana Bapak itu kayak sesabar sama siswa-siswi gitu, kayak sesantai gitu loh Pak, bagaimana cara mengajarnya? Iya gitu. Kita karena sebagai guru, ingat ya, guru itu adalah sebagai panutan, digugu dan ditiru. Kalau bisa memberikan teladan yang baik. Teladannya seperti apa? Misalnya kita memberi contoh dulu. Siswa disuruh berangkat jam 7, masuk gurunya kok berangkatnya jam 7.15. Itu kan berarti tidak memberikan teladan. Kalau mendidik itu mudah mendidik, tapi kalau memberikan contoh sing baik, contoh yang apa itu, yang bisa dicontoh oleh siswa itu kan betul-betul berat. Tapi oleh saya sendiri memang kadang agak malu kalau datangnya agak siang. Pak Ali terlambat ya, wah Pak Ali tersenyum saja. Maaf Mas, ya bilangnya gitu. Tapi memang harapan di sini membangun karakter siswa memang sangat penting dan diperlukan di sini. Membangun karakter. Lebih-lebih harus betul-betul sabar. Walaupun di lingkupnya kita adalah tingkat SMK. SMK itu sebenarnya hanya disuruh dibilangin dengan kata-kata harusnya sudah mulai paham. Anak-anak tidak boleh rame misalnya. Hanya seperti itu saja dia sudah paham. Tapi yang terjadi sekarang tidak bisa. Apalagi eranya era seperti ini. Wah, dikongkon meneng mesti raiso. Apalagi jam kosong. Wah, kalau tidak sabar gimana lagi? Wah, malah nanti menimbulkan hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri. Karena siswanya sudah besar, ada dendam, dibentak malah dendam. Wah, malah membahayakan lagi. Ya, jadi era sekarang ini terutama. Karena mungkin dari pergaulan, mungkin dari rasa dendam dan lain sebagainya tadi. Intinya harus dituntut untuk sabar dan membangun karakter yang baik di siswa tadi. Dan yang terpenting memberikan teladan yang baik juga. Nah gitu. Kalau Bapak kegiatannya tuh sehari-hari bagaimana, ngapain gitu? Nah, kegiatannya itu sehari-harinya ini untuk tahun ini Mbak ya. Alhamdulillah setelah dari sekolah SMK Miftahoul Ulum ada kerjaan tambahan, yaitu penyelenggara pemilu Mbak. Alhamdulillah penyelenggara pemilu di tingkat desa atau disebut dengan PPS. Nah benar, alhamdulillah itu Mbak, di tahun ini saya diberi amanat sebagai PPS Kelurahan Betokan dan diberi amanat juga sebagai ketuanya. Loh benar ya, ketuanya. Alhamdulillah ini, jadi harus bisa membagi waktu. Kalau yang PPS itu memang tidak ditentukan waktunya Mbak. Kerjanya tidak ditentukan waktunya. Tapi tidak ada yang namanya jam kosong kalau PPS itu. Kalau di sekolah kan ada jam kosong, misalnya jam keempat tidak ngajar misalnya, istirahat dulu. Tapi kalau PPS harus standby, siap selalu. Jam 1 malam ditelepon harus siap siaga. Lu bener Mbak, jam berapapun harus siap. Wah miris aku ada. Nah itu adalah kegiatan yang sangat menyisakan suka dan duka di penyelenggarain. Lu bener Mbak, sampai-sampai istri Pak Ali itu kaget. Ini jam berapa ini? Jam 3. Ngapain nih KPU ya itu? Ngapain? Nah, ini ada telepon masuk. Harus ke KPU, saya itu tugas tanggung jawab sebagai penyelenggara tak gitu kan. Nah itu adalah di sela-sela kesibukan sebagai penyelenggara. Di samping itu juga sebagai petani Mbak. Nah gini. Jadi selain guru, saya juga petani. Petani. Nah, petani itu tuh petani seperti biasa itu petani namanya. Petani itu kadang membawa cangkul, kadang memakai caping, memakai baju kedinasan yang resmi yaitu baju sawah. Nah itu di sela-sela kegiatan Pak Ali. Tapi di sela-sela kegiatan yang sibuk itu juga menyempatkan jalan-jalan sama keluarga. Biasanya itu setiap hari Ahad
Membagi waktu gitu membagi sama waktu keluarga. berarti acara keluarga mungkin jalan-jalan kemana lah itu. Intinya tidak harus fokus kerja dan kerja, intinya ada waktu untuk relaksasi atau pergi bersama keluarga. Kadang kan hanya mementingkan kerja dok, keluarga tidak mau tahu, alah sekarepmu arep jajan lah. Kalau saya ndak, harus bisa membagi antara kerja, keluarga maupun yang lainnya gitu. Ya gitu. Ya Bapak tuh bisa sama istrinya tuh, mengenai istrinya tuh bagaimana? Cara pertemuannya sama istrinya tuh bagaimana? Ya, terima kasih. Ini seputar privasi sebenarnya Mbak, tapi karena ini hubungannya dengan podcast, akan saya jawab dengan senang hati. Iya gini, ini sebenarnya istri saya itu adalah adik kelas saya. Selisih umurnya 1 tahun Mbak. 1 tahun saja Pak? 1 tahun saja, adik kelas saja. Saya kelas 12 pada saat itu, kelas 3 SMA, dia kelas 2. Nah itu. Tapi tidak mengenal, cuek. Ya, saya merasa wah cuek. Yang saya incar bukan dia sebenarnya. Orang lain. Terus akhirnya saya kuliahnya di Semarang saya kan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya melanjutkan perguruan tinggi, ikut tes seleksi UMPTN di Semarang dan akhirnya lolos. Istri saya diajak, tidak mau, calon istri saya maksudnya calonnya. Nah itu tidak mau. Wah, diajak kuliah, alasannya tidak ada biaya. Terus akhirnya dia harus bekerja dulu di pasar pada saat itu. Pasar Bintoro. Pasar Bintoro kerja bantu orang jualan sendal. Jualan sendal. Terus sudah punya tabungan dan akhirnya harus memutuskan kuliah, yaitu di PGRI. Nah, selepas itu saya tidak tahu, komunikasi tidak pernah. Jangankan tukar-tukar HP, HP-nya sudah tidak punya HP semua, nomor HP-nya sudah lost benar, karena pada saat itu memang tidak punya HP, Mbak. HP-nya itu satu mahal, yang kedua wah tidak ada komunikasi, lewatnya telepon, wartel pada saat itu. Komunikasinya itu bagaimana? Komunikasinya lewat wartel, Mbak, warung telepon. Itu pun tidak tahu menau. Lah, setelah bertahun-tahun lamanya saya sudah lulus di Semarang, terus bekerja di perusahaan, tidak tahu menau si dia, tidak pernah komunikasi, caranya wis tidak ada hubungan sama sekali, tidak tahu menau. Dan pada akhirnya ada suatu pengajian bapak-bapak untuk ziarah ke Madura katanya gitu, ke wali-wali, tapi walinya wali ke arah timur sana, Mbak, Surabaya dan Jawa Timuran, terus menuju ke Madura. Lah disitulah mulai ketemu lagi ya, disitulah padahal bertahun-tahun lamanya. Nah ada pengajian itu, ya saya tidak ada rencana, wong saya hanya tahunya ditawari ikut pengajian, ikut ziarah ndak, ikut. Nah ini daftar saya 200.000 pada saat itu. Aku daftar, terus pada saat mau naik bis, nah kan ada bis 1, 2, 3, 4, pada saat bis 4-nya 4. Saya kebetulan masuk di bis 2. Yang calon istri saya masuk di bis 4. Wah, jauh kan? Saya tidak tahu menau, wah. Lah ini di mana? Lah sampailah di Lasem pada saat itu, bisnya kan turun semua. Mau ke pada saat itu Mbah Kambali. Sekarang sudah almarhum Mbah Kambali Lasem itu. Di sana makan-makan, terus Pak Ali mencoba cuci tangan. Nah di sana itu ada cewek diam sendirian. Nah, tak tanyain, Mbak, kok enggak makan kenapa, Mbak? Diam saja. Dianya cuek karena aku ya tidak kenal dia. Tidak tahu. Mbak, kok belum makan? Tidak. Loh, jika cuek men. Terus saya tidak putus asa. Nah, terus ada air mineral pada saat itu, mineral di kerdus lah. Saya ambil 2. Ini, Mbak, silakan, Mbak. Wah, dicuekin. Wah, wis ra apa-apa cuekin. Nah, kita diami. Diperjuangkan. Tak biarin sih. Kata saya kok apik. Wah, iki penasaran aku. Nah, pada saat itu mau sholat zuhur, sendalnya hilang 1. Kan harusnya kan sendalnya 2. Masih di lokasi itu. Mbaknya bingung, tak pantau terus dari jauhan dipantau. Sandalnya, wah kata ngerti, sandal hilang. Wah, aku mencoba ambil
sandal serep saya kan bawa sandal 2, Ya. yang satu masuk tas, yang satu saya pakai. Terus coba saya mendekati lagi, kenapa Mbak, cari apa? Sandal saya hilang 1. Gitu. Oh, hilang 1, saya ada ini sandal tapi yo elek, aku kan gitu gayane ngono Mbak. Yeah. Elek padahal baru, tapi bilang saya elek, di tas kalau mau saya kasih. Dia ternyata mau. Waduh, alhamdulillah mau. Jadi pahlawan sejati. Mau. Pak Ali padahal tidak ngerjai sandalnya itu dicipuk Pak Ali ndak. Intinya saya kasih sandal yang Pak Ali pakai tadi. Ini sandalnya. Lah terus piye wis angger dinggo. Wong aku sendiri sandal lagi terus dipakai. Nah, perjalanan lagi pada saya itu di Sunan Ampel. Di Sunan Ampel saya kan sendirian. Teman-teman Pak Ali sudah masuk ke mana, saya sendirian makan roti sambil merokok. Pada itu Pak Ali merokok juga, merokok santai. Ya, terus dia ngampiri Pak Ali. Wah, Pak Ali masih cuek pada saat itu. Enggak. Padahal sebenarnya Pak Ali sudah mulai naksir sidi-sidi. Tapi cuek sih. Ditawari. Bawa minum enggak? Pak Ali kan enggak ngeluarkan minum. Bawa minum enggak bawa. Nah, terus dikasih minum, aku dikasih, terus ngobrol. Terus kita jalan bareng juga ke Gua Akbar, kan di Ampelnya ada Gua Akbar. Yeah. Dia nawarin mau naik beca berdua. Wah, enggak usah, aku enggak punya uang, jalan kaki saja. Wah, kayaknya gitu. Pada saat itu ada uang memang, tapi jalan kaki saja. Kira-kira gimana? Dia mau jalan kaki lah. Terus ngobrol. Setelah ngobrol, mulai minta nomor HP. Ya, pada saat itu. Kan sudah HP sudah murah pada saat itu. Nomor tukaran HP. Nomor HP-mu free. Terus mulai calling-callingan di bis itu, bis belum sebelah, naik bis lagi mau ke Madura, calling-callingan sih deh, aku lagi nih. Wah, enak. Dan akhirnya sampai di Madura. Komunikasi mulai lancar. Dan akhirnya pulang ke Demak lagi. Pulang ke Demak, dari sana itu kan lu bisi kok medune ngono kene. Berarti saya main ning kene. Pak Ali hanya menebak, kan turunnya kan beda lah. Pak Ali turunnya di terminal karena rumahnya sini dulu. Lah itulah, terus akhirnya ya masih komunikasi lewat HP terus. Wah. Lewat komunikasi HP aku malu karena pada saat itu nganggur Pak Ali. Yeah. Nganggur, ndak ada kerjaan, baru di PHK lagi dari perusahaan. Terus ini dia memberi motivasi. Kalau nanti sudah diterima wawancara bekerja akan saya belikan baju gitu. Wah, dia bicara gitu. Ya, terus kebetulan aku wawancara bener kan, aku sudah ngelamar kerja lagi ya, wawancara lolos besok bekerja ya. Wah, belikan baju, ada saya tuh baju bagus ya. Terus tak pakai, tak foto, jegre gini loh bajumu. Wah, gimana bajunya? Wah, tanya-tanya gitu. Wah, terus akhirnya bekerja di Semarang lagi. Nah, terus akhirnya keluar baru ke SMK tadi, tapi dia sudah mengajar. Terus akhirnya saya beranikan diri untuk ke rumahnya. Beranikan diri, ditanyain orang tuanya, lah iki masih kerja nopo? Wah, kula dereng kerja Bu. Aku ngomong apa daripada pada saya itu memang keluar saka nggone pabrik lagi, mau di SMK, mau belum pasti kan, bilangnya kan belum bekerja. Loh, langko terus piye ngono. Aku meneng ya, wedi. Lah terus akhirnya orang tuanya bilang, ya enggak apa-apa, sih orang tua Anda ke sini, bawa sini. Terus bapakku tak pakai motornya. Nah, terus akhirnya diterima. Wah, diterima. Nah, terus mulai yang namanya tunangan saya sudah di SMK, tunangan, terus hanya 1 tahun itu tunangannya. Terus akhirnya pernikahan. Pernikahannya itu tahun berapa? Berarti menikah tahun 2008. 2008. 2008 itu. 2008. Aku lali. 2008. Anakku lahir 2009. Berarti 2008. Betul. 2008. Yang pertama lah itu adalah sekilas cerita saya, Mbak. Nah, yeah. Kira-kira ya, dari cerita tadi membawa kesannya itu mudah-mudahan baik. Kalau boleh tanya Mbak, kira-kira Mbak Devi ini sama juga pertanyaannya, sudah hampir 3 tahun di SMK Ulum,
sudah punya cowok atau belum Mbak ya? Kan gitu kan santai saya kan kayak gini. Iya. Nah gitu. Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah ya. Oh gitu. Kira-kira anak SMK Ulum sendiri atau luar ya? Luar Pak. Luar ya? Iya. Oh gitu. Tidak minat SMK di sini Oh Pak. tidak minat. Oh Iya. kira-kira pacarannya sudah berapa itu? Sudah 1 bulan. Baru 1 bulan? Iya. Buset. Serempet. Kirain sudah 1 tahun gitu. Tidak Pak. Terus biasanya kalau ketemuan itu ngapain Mbak? Ya nongki-nongki gitu. Nongki-nongki saja? Iya, Tidak seperti ada anak lain-lain? muda. Tidak ada. Oh tidak ada, yakin ya? Yakin, oh, gitu. Pak. Kira-kira orang mana itu Mbak? Orang Karanganyar Guntur gitu Pak. Karanganyar Guntur? Iya. Sekarang sudah kelas? Sama seperti saya. Wah luar biasa ya. Berarti sama SMK juga? Iya. Oh gitu. Wah. Nah, gitu ya. Jadi di era sekarang ini ada sebuah pepatah, alasannya kalau tidak punya cowok tidak semangat Pak belajarnya. Kira-kira menurut Mbak Devi ini, punya cowok tambah semangat atau tambah gimana gitu? Tambah semangat Tambah semangat. sekolah. Yakin ya? Yakin Pak. ya. Oh gitu. Kalau berangkat diantar atau tidak? Ya tidak, apa kan beda daerah gitu. Saya ada daerah Mijen Jepara itu Pak. Mijen rumah saya. Oh jauh banget. Iya. Wah berarti LDR. Iya LDR Waduh Pak. kasihan itu. Lah dulu kenalnya gimana? Ya kenalnya dari pas di alun-alun. Jalan alun. Ya ketemu dianya terus minta nomor WA. Oh gitu. Dekat-dekat. Ketemu alun-alun terus ketemu gitu WA-an. Iya. Oh wah, luar biasa ya. Biasanya kalau lewat medsos itu memang harus waspada. Iya. Karena di era sekarang ini gitu. Bahasanya di medsos itu kan baik biasanya. Tapi belum tentu kalau kenyataannya itu tidak sebaik di medsos tadi ya. Sekali lagi karena memang sudah punya pasangan setidaknya dipertahankan. Karena apa? Sebentar lagi sudah mau selesai sekolah. Iya Pak. Terus harus berpikir mencari kerjaan atau melanjutkan sekolah atau pilihan yang terakhir menikah. Wah, selesai kalau sudah menikah wes ya gitu. Kira-kira Mbak Devi setelah dari SMK nikah langsung? Tidak Pak. Oh tidak ya. Oh. Karena memang yang kemarin saya dengar itu menikah Pak. Sudah capek berpikir Pak. Nah gitu. Nah itu ya. Kalau memang tidak menikah berarti kan peluangnya bekerja atau kuliah. Nah itu. Kuliah malah penak ketemu. Nanti ya. Ya Tidak, gitu. ya. Nah, segitu aja Mbak. Terima kasih ya dari saya karena sudah diberikan kepercayaan untuk sebagai pengisi acara atau memberikan dukungan. Dalam hal ini nanti harapannya video ini atau di episode yang akan datang bisa lebih baik lagi. Ya amin. Gitu. Oke, jadi ini inspirasi Bapak menjadi guru dan perjalanan Bapak menjadi guru di SMK Miftahul Ulum ini. Oke, terima kasih Bapak telah sudah datang menjadi bintang tamu saya dan menyempatkan waktu untuk di sini. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Oke, terima kasih teman untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Goodbye. Dadah. Makasih. Makasih Pak. Oke.